Ya, sejumlah negara sudah melakukan pelonggaran aktivitas di kala pandemi COVID-19. Dan kali ini kita akan mengetahui bagaimana pelonggaran yang ada di negara tetangga yaitu negara kanguru Australia, serta dampaknya pada kegiatan beribadah khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, sudah bergabung bersama kami ada WNI di Melbourne, Australia, ada Pongki Natatmaja dan juga Mita Artiaswati. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Pongki dan Mbak Mita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah kabar baik. Nah, kalau di Indonesia kan sedang sahur, di sana sudah subuh begitu ya berarti? Betul, jadi kami sudah waktu subuh di sini dan udah mulai terbit. Oke, berarti sudah siap beraktivitas. Nah, Mas Pongki dan Mbak Mita, ini yang saya ingin tanyakan adalah Ramadan tahun ini adalah Ramadan ketiga di kala pandemi, tapi kondisi pelonggaran sudah ada, kita sudah bisa beradaptasi. Bagaimana kondisi Ramadan tahun ini, Mas dan Mbak? Ya, alhamdulillah dengan pelonggaran restriksi kami sudah bisa bergabung lagi di masjid Indonesia dan masjid yang lain pun di sini juga. Alhamdulillah kami di daerah yang banyak masjid juga yang lumayan besar. Tidak bisa berbuka puasa juga seperti yang digambar tersebut. Ya, alhamdulillah sudah bisa balik bisa silaturahim lagi. Ya, jadi sudah nggak ada, sudah bisa dibilang nggak ada restriksi dalam arti kayak social distancing dalam sholat dan beraktivitas silaturahim. Berarti sudah bisa minimal mirip dengan sebelum pandemi begitu ya? Apa sudah ada bukber 3 hari pertama kemarin? Sudah ada. Kebetulan di Masjid Indonesia, kami kalau tiap weekend pasti ada acara bukber. Jadi kita semua orang yang kita tinggal di daerah wilayah dekat center itu bisa makan bersama, bisa bergabung lagi, tarawih, ada ceramah pun setelah tarawih juga. Ya alhamdulillah sudah normal ya, masker juga bisa dibilang optional sekarang. Ya. Oke, berarti sudah masker sudah boleh dibuka. Nah, ketika Mas Pongki dan Mbak Mita tadi mengatakan memang sudah mirip begitu ya seperti sebelum pandemi, apakah ada apa ya protokol khusus begitu untuk tetap menjaga protokol kesehatan ketika berkumpul, ketika ibadah bersama saat Ramadan ini, Mas dan Mbak? Jadi di message yang dikirim dari pengurus masjid-masjid dibilang kalau kita punya simptom misalnya kayak sniffling atau batuk itu diharap tidak datang, dan kalau misalnya baru saja keluar dari isolasi atau merasa tidak enak badan harus tetap antigen untuk memastikan bahwa kita datang dengan kondisi yang prima. Oke, jadi kalau misalkan tidak enak badan, tidak fit, lebih baik tidak melakukan pertemuan begitu ya? Tidak boleh datang. Tidak boleh datang. Betul, masih ada, itu masih ada. Tetap menjaga begitu ya. Nah, kemudian apakah ada semacam aturan misalkan minimal jumlah orang untuk kemudian bisa ikut pertemuan, ataukah memang yang sudah divaksin yang kemudian bisa ikut? Bagaimana? Sebenarnya sih tidak ada lagi batas jumlah orang untuk berkumpul di rumah maupun di masjid. Jadi ya alhamdulillah sudah bebas sekarang bertemu lagi. Oke, alhamdulillah. Karena sekarang mayoritas untuk yang divaksin sudah mencapai berapa persen ya di Australia? Lebih dari 80%. Iya, jadi memang sudah dengan booster segala sudah mayoritas melakukannya. Mungkin pemerintah merasa confidence ya untuk membuka. Ya. Jadi sudah masif vaksinnya, kemudian akhirnya menambah kepercayaan diri begitu ya. Ini termasuk untuk komunitas WNI ya, sudah masif begitu ya vaksin di sana? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Ya kami lumayan ikut peraturan jadi kita bisa balik karena waktu awal-awalnya kan memang harus vaksin untuk sekolah pun murid-murid harus divaksin juga. Jadi kami sudah biasa menerapkan vaksin. Oke, baik. Nah, Mas Pongki, Mbak Mita, bagaimana juga kemudian komunitas WNI yang Muslim ini saling berbaur dan maupun berkontribusi ketika pada kegiatan beribadah, terutama dengan teman-teman dari komunitas negara lainnya, Mas dan Mbak? Ya kami alhamdulillah
banyak pilihan masjid yang selain masjid Indonesia. Ya itu yang dekat sini pun juga ada yang hanya jalan 8 menit dari rumah. Itu sangat-sangat besar. Jadi kalau kita bergabung di sana dengan sholat berjamaah maghrib atau isya dan tarawih, yang menurut saya sangat itulah penuh dan ramai rasanya juga karena kita bergabung dengan orang India, Pakistan, Lebanon gitu. Jadi banyak kita bisa saling exchange culture ya. Iya. Gitu. Dan lagi di Masjid Indonesia pun saat ini alhamdulillah sudah mulai banyak orang-orang yang non-muslim yang mengunjungi kita karena mereka suka dengan cara kita buka bersama, dengan makanan-makanan Indonesia. Alhamdulillah sih mereka enjoy. Oke, ini menarik adalah saling bertukar takjil. Apa yang biasanya ditukar, apa yang kemudian menjadi makanan Indonesia yang ditawarkan Mas dan Mbak untuk teman-teman komunitas dari negara lain misalnya? Macam-macam ya. Tergantung yang tugas masak hari itu ya. Jadi makanan kecil ringan seperti kue-kue. Ya, risoles, martabak. Kemarin itu juga, jadi tiap weekend itu ada pengajian yang bertugas. Kadang-kadang ada yang dari Padang, jadi makanannya berupa makanan Padang. Terus ada yang, jadi sesuai dengan menu yang diterapkan oleh yang kontribusi makanan saat itu. Alhamdulillah sih mereka mesti enjoy sekali ya dengan cultural yang kita berikan. Berarti ini ya tidak hanya saling bertukar makanan antar komunitas Indonesia dari banyak daerah di Indonesia begitu, tapi juga dengan negara lain. Yang artinya ini juga mungkin bisa menjadi salah satu medium akulturasi budaya juga ya teman-teman komunitas yang ada di sana begitu Mas dan Mbak ya. Betul, setuju sekali. Ya otomatis karena kita dikelilingin orang dari culture lain, ya kita harus bisa tahu cara berbicara dengan dan berteman dengan mereka juga. Jadi kesempatannya bagus. Baik. Nah kira-kira yang dikangeni ini apa nih? Makanan sahur atau makanan buka atau takjilnya apa nih Mas dan Mbak kalau di sana? Maksudnya di rumah atau pas lagi bergabung? Ketika lagi bertemu dengan komunitas Indonesia, apa yang dikangeni makanan dari tanah air? Yang paling dikangenin sih kayak makanan lengkap ya kayak nasi kapau gitu. Mungkin yang susah yang untuk dibikin di rumah. Jadi di rumah nggak repot. Tapi alhamdulillah sih karena memang banyak ya restoran-restoran teman-teman yang buka catering, jadi alhamdulillah choice-nya kita yang ada di sini sangat variety gitu loh. Jadi even ada yang martabak manis juga ada yang mahir bikin, jadi semua itu gampang gitu untuk masing-masing ada yang keahliannya sendiri, jadi kita gampang untuk beli. Dan dengan gitu kan jadi nggak mikir pas puasa dan buka puasa nggak sibuk di dapur, jadi nggak usah masak macam-macam. Kita kalau misalnya pas pulang dari kerja berdua agak capek kan, jadi ya pesan catering atau pesan dari teman, ya alhamdulillah sih banyak yang deket sini yang bisa. Oke, baik. Nah ini sebenarnya udah berapa lama sih Mas Pongki dan juga Mbak Mita di sana, dan ketika sudah pelonggaran di tahun ini ada rencana mudik nggak sih seperti kebanyakan orang di Indonesia nih untuk pulang ke Indonesia? Kebetulan ya memang sih kan sudah 2 tahun tidak bisa travel ya, terus sekarang sudah bisa. Belum ada rencana ya pasti ya? Insya Allah mungkin setelah Lebaran, karena kalau Lebaran ini kan pas bukan liburan sekolah, jadi susah untuk izin karena kami juga udah di SMA dan kuliah, jadi waktunya udah agak sulit kalau nggak pas liburan sekolah. Jadi Insya Allah mungkin tahun ini tapi setelah Lebaran ya. Baik, mungkin setelah Lebaran nunggu peaknya yang mungkin agak tinggi kali ya di Lebaran kali ini, karena banyak orang yang ingin mudik di Lebaran setelah 2 tahun kemarin tidak bisa begitu. Baik. Ya. Dan penerbangan juga kan sangat terbatas kalau nggak salah, baru beberapa kali per minggu ya. Baik. Kalau begitu kita doakan ini kemudian bisa lebih normal lagi, bisa seperti pandemi, dan kita tetap lebih fokus untuk bisa beribadah di bulan Ramadan kali ini. Terima kasih Mas Pongki dan juga Mbak Mita sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan, dan sehat selalu. Ya, Assalamualaikum.